Keempat orang perambah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS di daerah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat diringkus polisi. Keempatnya melakukan tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Keempat perambah itu yakni inisial R sebagai pelaku utama, dan 3 rekannya berinisial Ro, Su, dan Ren. Keempatnya diringkus pada tanggal 3 Juni tahun 2021 sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Dalam jumpa pers, Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 di Mapolda Sumbar, Dirkrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono menyebutkan, inisial R bertindak sebagai aktor utama mengaku telah merambah hutan kawasan TNKS sebanyak 75 hektar. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto juga ikut menambahkan, modus perusakan hutan TNKS itu dilakukan untuk membuka lahan pertanian secara perorangan. Selain pelaku, Polda Sumbar juga menyita barang bukti berupa 1 unit handspire, 3 unit chainsaw, sinso, 1 unit genset, 5 bilah parang, dan 3 bibit tanaman alpukat dan kopi. Tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, di mana tempatnya adalah di Corong Pancuran Tujuan, Desa Bangrejo, Nagari Lubuk, Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sementara Kabid Wilayah 2 TNKS, Ahmad Darwis menjelaskan, sebelum dilakukan penangkapan, Gakum Wilayah 2 Sumbar telah berupaya pendekatan dengan pelaku agar tidak melakukan perusakan hutan TNKS. Mana waktu kejadian adalah hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2001, sekira pukul 06.30 WIB. Petugas bahkan telah memasang rambu larangan di lokasi. Dikatakan Ahmad, keempat pelaku telah 2 tahun merusak hutan kawasan TNKS. Jika dilihat dari citra satelit sebanyak 300 hektar kawasan TNKS dirusak. Akibat aktivitas pelaku merusak hutan kawasan dilindungi itu semakin menjadi-jadi, sehingga terpaksa ditangkap. Kegiatan ini mereka lakukan sudah 2 tahun lebih. Kita tidak serta-merta untuk melakukan tindakan hukum, tetapi ada beberapa kegiatan yang persuasif, efektif. Salah satunya kita melakukan sosialisasi bagaimana penetapan TNKS ini menjadi warisan dunia dengan yang dikatakan Pak Dirkrimsus dari PBB ya, penetapan tersebut. Kerusakan ini akan dipantau dunia, karena ini warisan dunia yang terakhir yang ada di kita. Kedua, pendekatan persuasif lainnya kita sudah melakukan sosialisasi. Tiga, pendekatan persuasifnya lagi secara personal, anggota kita sudah menyarankan mereka betul untuk meninggalkan, karena ini zonanya zona rimba, ya, kasta tertinggi di dalam IKTI dan rimba ini kasta tertinggi di dalam pelestarian lingkungan, ya, flora dan faunanya yang ada di Taman Nasional. Jalur pendakian Kerinci yang dia Solok Selatan, sehingga bahkan tahu. Kedua juga kita untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi lagi. Kita skenario juga ya. Skenario dalam artinya akan kita arahkan selain kita lakukan kegiatan cukup. Jadi sama-sama pada hari ini bisa kita lihat ada barang bukti yang depan, ada beberapa sumber. Kedua, koordinator atau pimpinan di dalam kegiatan penguasaan areal kawasan juga berhasil kita amankan. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bidang 2 wilayah Sumbar, wilayah kerja kita di sini, kurang lebih itu sekitar 20.000 hektar yang sudah dilakukan penambahan. Cuman 20.000 hektar itu secara sporadis, orang per orang. Kalau yang kejadian begini, ini dikoordinir, sehingga kita mudah atau dalam artian memudahkan kita juga untuk melakukan tindakan. Ya. Saya rasa kita juga sekarang dari hasil penambahan itu juga ada jalan terakhir yang sudah kita gunakan menjadi mitra konservasi, Pak. Jadi karena mereka sudah kita anggap keterlanjuran di dalam, sesuai juga dengan arahan pimpinan dalam hal ini Presiden maupun itu terkait dengan pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Mereka ini
sudah kita legalkan dengan cara kita rekrut menjadi mitra konservasi untuk menanami kembali areal-areal yang sudah dirambah tersebut dengan tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Jadi tidak kita biarkan begitu saja. Terutama ya dari terdakwa ini, dari mereka, itu kalau kita lihat mereka sudah bisa membuka sampai awal pengakuan mereka sampai 75 hektar, cuman dari foto citra satelit kita identifikasi itu kurang lebih bisa mencapai 300 hektar. Keempat diduga pelaku juga penduduk asli daerah setempat. Atas perbuatan pelaku, dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 36 Angka 19 Ayat 2, Jo Pasal 36 Angka 17 Ayat 2, huruf A. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara, dan denda 7,5 miliar rupiah. Pasal 36 Angka 19 Ayat 2 Junto Pasal 36 Angka 17 Ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Modus operandinya ya tadi sudah dijelaskan bahwa mereka itu kan membuka lahan ya untuk berkebun, bercocok tanam di sana. Tapi mungkin barangkali mereka belum tahu dan paham, mungkin barangkali atau mungkin sudah paham ya. Itu di wilayah Taman Nasional Krisis Sana. Itu aja. Terus peralatan yang digunakan ini apa saja yang ada bermacam-macam, tadi ada sensor, ada parang, termasuk juga alat pertanian yang tadi yang siap untuk melakukan pertanian di sana gitu. Pak, apakah ada? Insya Allah mungkin kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan rekan-rekan dari kehutanan. Nanti kita akan cek di lapangan. Sudah berapa lama? Dikatakan berapa lama mungkin yang sudah pengakuannya? Ini baru berapa bulan aja yang mereka melaksanakan kegiatan. Karena kegiatan dari tebangan-tebangan mereka itu baru. Mereka sendiri penduduk asli sana, Pak? Penduduk sekitar sana yang dekat-dekat Solo Selatan. Pak Darwis bisa melengkapi. Jadi mereka ini sudah aktivitasnya udah 2 tahun ya. Cuman ya udah pendekatan persuasif tadi kan udah dijelaskan. Ya ketika kita melihat, udah kita lihat berapa bulan ini mereka terus jadi tidak merespon kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan secara persuasif tadi itu supaya meninggalkan. Kemudian kita melakukan patroli humanis di sekitar tersebut yang gitu. Tapi bukannya tambah menghentikan, justru mereka menambah luasan areal bukaan tersebut. Gitu. Pak, pimpinannya siapa Pak dari para tersangka ini? Saudara inisial apa boleh lanjut? Nah, Pak. Dia ini yang mengkoordinir untuk masyarakat supaya melakukan kegiatan di dalam. Apakah dia tokoh masyarakat atau apa Pak? Tidak, masyarakat biasa. Pak, mengingat luasnya lahan yang kita atau kita awasi gitu Pak ya. Apa kendala kita di lapangan pengawasan itu sendiri Pak? Apakah kurang personil? Kendala kita yang udah jelas luas kawasan TNKS yang di wilayah Sumatera Barat ini kurang lebih 400.000 hektar. Kekuatan kita hanya di backup 30 orang. Saya rasa SDM kita sangat kurang untuk itu. Makanya kita alhamdulillah setiap kegiatan kita berkolaborasi sama teman-teman Polda Sumatera Barat dan itu pun udah disupport sejalan juga dengan dorongan dari kerjasama MOU antara Kapolri dengan Menteri Kehutanan untuk supaya mengamankan area kawasan terkait dengan perambahan dan kebakaran itu. Luas yang sering digarap itu atau dirambah itu sendiri di wilayah mana Pak? Solo Selatan kah? Selain Solo Selatan ada daerah merata. Ya, di pesisir selatan juga ada, Solo Selatan juga ada. Undang Cipta Kerja itu 10 tahun itu ancamannya. Ya.